warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fauzia. Saya mahasiswa dari Akademi Keperawatan YPP Wonomulyo. Saya akan membahas tentang Imogen M. King, yaitu teori pencapaian tujuan pada tahun 1971. Imogen M. King lahir pada tanggal 30 Januari 1923 di West Point, Iowa. Karir keperawatan King dimulai pada tahun 1945 setelah lulus dari St. John Hospital School Nursing, St. Louis. Ia bekerja sebagai perawat kantor, perawat sekolah, perawat karyawan, perawat pribadi, dan staf perawat medis bedah sambil kuliah di Bachelor Science dalam keperawatan di St. Louis University pada tahun 1948. Pada tahun 1959, Dr. Kim melanjutkan pendidikan di Columbia University, New York. Pada tahun 1972, ia kembali ke Loyola University of Chicago mengajar mahasiswa pasca sarjana dan menerbitkan teori tentang keperawatan, sistem, konsep, proses pada tahun 1981. Dr. Kim dikenal pada tahun 2005 dengan kepopulerannya dalam gerakan teori keperawatan. Kim mengidentifikasi kerangka konsep sebagai kerangka konsep sistem terbuka dan teori sebagai satu tujuan yang dicapai. Dia meninggal pada tanggal 24 Desember 1997, 2 hari setelah menderita penyakit stroke. Teori pencapaian tujuan Imogen M. King pada tahun 1971, Kim memperkenalkan suatu model konseptual yang terdiri atas 3 sistem yang saling berinteraksi. Model keperawatan terakhir dari King memadukan 3 sistem interaksi yang dinamis, personal, interpersonal, dan sosial yang mengarah pada perkembangan teori pencapaian tujuan. Konsep yang ditempatkan dalam sistem personal karena mereka terutama berhubungan dengan individu, sedangkan konsep yang ditempatkan dalam sistem interpersonal karena menekankan pada interaksi antara 2 orang atau lebih. Konsep yang ditempatkan dalam sistem sosial karena mereka menyediakan pengetahuan untuk perawat agar berfungsi di dalam sistem yang lebih besar. Dalam interpersonal, sistem perawat klien berinteraksi dalam suatu area. Menurut King, intensitas dari interpersonal system sangat menentukan dalam Adapun kerangka konsep menurut Imogen M. King sebagai berikut. Contoh untuk konseptual King dalam pembuatan asuhan keperawatan. 1. Pengkajian. Aplikasi konseptual King pada tahap ini adalah menggali informasi dari pasien atau klien dengan tetap menjaga komunikasi dengan baik dan mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kebudayaan. 2. Diagnosa keperawatan. Dalam tahap ini, setelah melakukan pengkajian, perawat dapat memberikan kesimpulan awal dan tepat menjaga komunikasi yang baik kepada pasien atau klien dan keluarga. 3. Perencanaan. Tahap ini, perawat mengomunikasikan hasil diagnosa kepada tenaga medis lain seperti dokter, teman sejawat. 4. Implementasi. Dalam tahap ini yaitu pengaplikasian tetap berkomunikasi dan bekerja sama dalam penanganan terhadap pasien. 5. Evaluasi. Tetap meminta penilaian dari hasil penanganan yang telah dilakukan terhadap pasien. Asumsi-asumsi utama Imogen M. King. A. Keperawatan. Keperawatan merupakan suatu proses interaksi antara klien dan perawat yang selama pengkajian, pembuatan tujuan, dan menjalankannya terjadi transaksi dan tujuan dicapai. B. Klien. King mengatakan bahwa klien adalah individu, sistem personal, atau kelompok. C. Kesehatan. Menurut King, kesehatan adalah kemampuan individu untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam peran sosial yang lazim, suatu pengalaman hidup yang dinamis dalam penyesuaian terus-menerus terhadap situasi lingkungan melalui penggunaan sumber-sumber yang optimum. D. Lingkungan. King mengatakan lingkungan merupakan setiap sistem sosial dalam masyarakat. Sistem sosial adalah kekuatan dinamis yang mempengaruhi perilaku sosial, integrasi, persepsi, dan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, lembaga komunikasi, dan industri. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.